berdiri kaku gini ngeliatin lukisan yang nggak ada palanya. Dia masuk ke dalam, dia ngeliat banyak lilin berjejer tuh nyala, ada dupa. Dia ngeliat ada satu foto yang dikelilingin sama lilin yang nyala tadi. Pas dia keluar di depan pintu itu, dialah denger semua orang yang ada di dalam itu tangannya saling pegangan satu-satu gini, sambil mereka ngucapin ini diulang-ulang terus. Darah yang hilang kembali. Tiba-tiba tuh gudang didobrak dari luar, dar gitu kebuka. Selamat datang di episode 20. Kisah hari ini gue akan membawakan sebuah kisah yang haru sekaligus serem. Gue sangat amat percaya harta paling berharga adalah keluarga. Itulah yang dialami sama teman kita Lala. Lala ini tinggal di Jakarta sama ayah angkatnya, yang selama ini dia nggak pernah dikasih tahu sama ayah angkatnya siapa orang tua aslinya si Lala. Sampai ada satu momen dia tahu tuh orang tuanya ternyata tinggal di Semarang. Diem-diem si Lala ini tanpa sepengetahuan bapak angkatnya dia pergi ke Semarang. Momen yang ditunggu-tunggu sama Lala, akhirnya dia bisa ketemu sama ibu dan bapaknya karena mereka berdua ternyata masih hidup. Diajaklah Lala tinggal sama mereka berdua. Yang gak pernah Lala sangka, kedua orang tuanya juga dari kecil memang udah lama nungguin kedatangannya si Lala. Tapi yang gak pernah Lala sadari, Lala ini emang ditunggu untuk balik lagi ke rumah itu. Tapi bukan sebagai anak, tapi malah mau ditumbalin. Kayak mana tuh kelanjutan kisahnya si Lala? Siapin kopi dan juga cemilan, sini gue ceritain. 2017 di Jakarta Timur, ada satu gadis namanya adalah Lala. Lala ini umurnya 20 tahunan. Lala ini tinggal di salah satu rumah di Jakarta sana. Dia tinggal hanya berdua dengan bapaknya di rumah itu. Bapaknya umurnya 54 tahunan. Namanya adalah Pak Surya. Pak Surya ini gak pernah ngasih tahu dari kecil tuh ibunya Lala kemana. Emang udah dari kecil si Lala taunya ya gue hidup di rumah ini bareng sama bapaknya doang. Pak Surya ini bukan tipikal bapak yang banyak omong, cenderung banyak diem tapi sigep gitu. Kalau sama anak gadisnya yang satu ini sama Lala ini sigep dia, cepet, wajar. Namanya bapak sama anak gadis tuh overprotective tuh wajar. Apalagi si Lala ini kan anak satu-satunya dari Pak Surya. Tapi lama-lama si Lala ini ngerasa kalau bapaknya nih Pak Surya ini bukan protektif lagi, tapi lebih ke overprotective. Jadi nggak pernah boleh tuh ketika Lala izin sama bapaknya mau pergi, apalagi keluar kota itu udah pasti nggak boleh sama bapaknya. Nah, Pak Surya ini punya kebiasaan tiap malam gitu dia sering nongkrong di teras rumahnya. Ya kayak bapak-bapak pada umumnya. Cuman bedanya kalau Pak Surya kayak was-was gitu loh, kayak ngejaga siapa yang mau datang ke rumahnya gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa juga. Jadi ada satu waktu Lala ini izin lah sama bapaknya. Pak, aku boleh nggak? Aku nih mau kerja kelompok sama teman-temanku tapi keluar kota, minep. Dijawab lah sama bapaknya, kau nggak boleh keluar kota sendirian apalagi tanpa bapak. Kamu nggak pernah tahu kalau di luar kota itu mungkin aja ada bahaya yang kamu nggak pernah tahu. Sejak saat itu Lala nggak pernah berani lagi untuk minta izin sama bapaknya urusan nginep apalagi sampai keluar kota. Jadi ada satu waktu sore tuh jam 4 sore lah, Lala tuh lagi beres-beres di rumah. Bapaknya lagi gak ada di rumah by the way. Dia lagi beres-beres di rumah, beres-beres di kamar bapaknya. Waktu lagi beres-beresin di kamar bapaknya tuh, beresin buku-bukunya bapaknya. Di salah satu buku dia temu di bawah lemari. Loh, kenapa nih buku di bawah? Bukannya di atas. Nah, diambil sama Lala mau ditaruh di lemari. Sebelum ditaruh di lemari, adalah kertas putih itu jatuh dari buku itu. Ada selipan kertas gitulah. Pas dilihat di kertas putih itu adalah foto. Ditengoklah tuh foto sama si Lala. Di foto itulah ada rumah gitu, di depan rumah ada foto keluarga, ada anak, bapak sama emaknya. Bapak sama emak yang di foto itu Lala nggak tahu ini siapa. Tapi yang Lala sadar dan dia tahu betul tuh nih bayi mirip betul sama dia. Pas lagi dicek, ditengok tuh bener-bener sama si Lala, di balik foto itu ada tulisan Banyu Biru Semarang 1996. Makin bingung Lala, dibalik lagi tuh kertasnya, lihat fotonya lagi. Dia yang makin bikin dia bingung tuh gini, kenapa nih bayi yang di foto ini mirip banget sama gua, tapi foto bapak-bapak ini bukan Bapak Surya, bukan bapaknya si Lala. Malam harinya pas Pak Surya, bapaknya si Lala ini pulang dari rumah, Lala karena penasaran ditanya sama bapaknya, tadi Lala lagi beres-beres kamar bapak, Lala nemu foto ini. Nah, foto ini yang gendong Lala siapa? Ngeliat anak gadisnya begitu, Pak Surya kaget dan diem gitu ya. Maksudnya ini kayak mana, gue mau jawab apa gitu. Dari awal emang Pak Surya gak mau jawab tuh pertanyaan Lala soal foto itu. Tapi semakin Pak Surya diem, Lala semakin marah. Ngeliat Lala yang ngotot nanyain foto itu terus,
Pak Surya lah naik darah. Dijawab dan dibentak sama Pak Surya. Itu bukan urusan kamu. Jangan ungkit-ungkit lagi yang ada di foto ini. Kamu itu gak ada urusannya sama yang ada di foto ini. Kamu itu anak saya. Ngedenger itu Lala diem dia. Tapi dia fokus betul sama kalimat terakhir yang diucapin sama bapaknya. Kamu itu gak ada urusannya sama yang ada di foto ini. Kamu itu anak saya. Setelah itu Lala langsung masuk kamar, tutup pintu tuh sama si Lala, masuk ke kamar, nangis dari kamar. Sedih karena dibentak sama bapaknya tadi di luar, sama dia masih kepikiran aja yang di foto tadi itu siapa. Terus kenapa bapaknya ini jawabnya begitu? Kalimat terakhir tuh terngiang-ngiang terus di kepala dia. Kamu tuh gak ada urusannya sama yang ada Lala di foto tahu ini. Betul kalau bapaknya kali ini lagi bohongin dia. Berhari-hari tuh dia kepikiran terus gara-gara masalah itu. Sering bengong kepikiran, bengong dikit kepikiran masalah itu lagi. Gara-gara ganggu pikiran dia terus, akhirnya nggak pernah kita sangka kalau akhirnya Lala tuh nekat pergi ke alamat yang ada di balik foto itu. Jadi setelah kejadian perdebatan antara Lala dan bapaknya ini, diam-diam si Lala ini minta izin sama Pak Surya untuk ngerjain tugas kelompok sama teman-temannya minep. Yang Pak Surya nggak pernah tahu, Lala ini diam-diam dia pergi keluar kota. Padahal kan kita tahu betul kan kalau Lala ini nggak boleh keluar kota sama bapaknya. Tepat di hari dimana Lala ini minta izin sama bapaknya untuk ngerjain tugas tadi, jam 4 sorenya ternyata Lala ini pergi naik kereta ke arah Semarang. Sebelum itu dia tuh udah mapping tuh arahnya ke Semarang sama ke alamat ini tuh dari mana aja jalannya. Longsor jam 22.30, berarti setengah 11 malam, sampailah dia di salah satu stasiun di Semarang. Lala yang sebelumnya udah mapping duluan arah tujuan dia mau kemana dari alamat yang di belakang foto tadi, udah tahu nih dia. Setelah turun dari stasiun, habis ini dia naik ojek. Dari naik ojek itu baru dia bisa akses ke kampung tersebut. Sepanjang perjalanan di kereta tadi normal-normal aja, tapi ketika si Lala ini nemu ojek untuk minta anterin ke kampung itu, Lala lah nemu sesuatu yang aneh. Setiap Lala bilang mau ke kampung itu, ojeknya tuh responnya kayak, kau yakin yang mau ke kampung itu? Ojeknya dia kayak heran tapi nggak ngasih tahu alasannya apa. Tapi nggak digubris tuh sama si Lala, karena buat dia yang penting gue bisa nyampe ke kampung itu. Longsor jam 23.30, 1 jam setelah dari kereta tadi, berarti setengah 12, sampailah dia di kampung itu. Di kampung itu dia nanya di beberapa orang yang ada di sana malam itu, Bapak ada ngeliat alamat ini tahu nggak di mana? Respon orang-orang yang ditanya sama Lala persis kayak orang yang ngojek tadi. Kamu yakin mau ke alamat ini? Gitu. Tapi Lala nggak tahu nih kenapa orang-orang pada begini. Nggak lama dari itu adalah salah satu orang yang nunjukin ke Lala rumahnya yang itu. Diantarlah sama salah satu warga. Si Lala kan udah tengah malam gitu enak gadisnya, diantarlah ke salah satu rumah yang ditunjukin tadi. Rumah itu ada pagar gitu, di atasnya bertuliskan Darmo Mahendra. Dianterinlah Lala ke depan rumah yang dia tuju, rumah yang ditunjukin tadi. Berdiri dia di depan rumah itu. Jadi gambaran rumahnya gini guys, rumahnya tuh 2 lantai, catnya udah putih kusam gitu. Di depan tadi kan ada kayak gapura gitu, gapura gerbang gede gitu. Ada tulisannya jelas Darmo Mahendra. Yang kalau dari kejauhan dari jalan dari pagar tuh nggak kelihatan rumah itu aktivitasnya apa, nggak kelihatan lah. Mungkin itulah yang bikin orang-orang sekeliling tadi setiap nunjuk rumah itu ngerasa heran. Dia kayak misterius gitulah bangunannya. Itu lumayan ngejawab penasarannya si Lala dari ojek sama orang-orang tadi. Asa udah sampai di rumah yang dituju sama si Lala, diketok lah rumah itu sama dia, diketok. Bapak-bapak tadi udah pada cabut ya, diketok sama si Lala. Nggak ada respon, nggak ada jawaban sama sekali. Dari kejauhan kayak yang gue bilang tadi, halamannya kan luas gitu ya. Dari kejauhan tuh dia ngeliat ada wanita tua tuh jalan ke arah gerbang. Dibukalah gerbang itu sama ibu-ibu yang gue maksud tadi. Pas begitu dibuka gerbang itu, Lala lah heran dia. Ibu ini kulihat-lihat nih mukanya mirip kayak yang di foto itu ya. Belum berhenti Lala bingung gitu sambil ngeliatin mukanya ibu itu, disapalah Lala sama ibu itu. Ada perlu apa kamu nak malam-malam datang ke sini? Gak banyak jawab sih Lala, dia cuma ngambil foto yang dia bawa dari rumah itu, ditunjukin lah sama ibu itu. Pas ditunjukin foto itu sama si Lala, diambil sama ibu itu, dilihat kaget dia. Langsung lah dipeluk sama ibu itu. Sambil dia bilang nih ibunya, akhirnya anak kamu pulang juga, ibu udah nungguin kamu bertahun-tahun. Ngomong begitu tuh ibunya sambil nangis-nangis. Dengar ada suara tangis-tangisan gitu, dari belakang lah disusul bapak-bapak rambutnya lumayan kayak botak gitu, datang nyamperin si Lala sama ibu itu. Bingung gitu kan, kenapa ibu ini nangis malam-malam, sama anak gadis ini siapa yang di depan rumah ini. Di tengah-tengah kebingungan itu, sekelibet gitu dia ngelihat foto yang dipegang sama si Lala. Langsung lah dipeluk sama bapak itu. Nah benar kamu ini anak kami. Haru gitulah malam itu, kayak pertemuan anak sama orang tua yang udah bertahun-tahun gak pernah ketemu, terus akhirnya ketemu gitu.
Nah, nggak lama dari itu diajaklah si Lala masuk. Sambil jalan masuk ke rumahnya, kan agak jauh tadi kan halamannya, sambil memperkenalkan diri. Ibu itulah memperkenalkan diri kalau namanya adalah Bu Ratna. Sedangkan bapak yang ku bilang agak botak tadi namanya adalah Pak Darmo, sesuai sama pagar tadi tuh. Pas baru masuk si Lala ke rumah itu, Bu Ratna lah langsung nyaut ngomong, "Udah Lala, ibu udah siapin satu kamar kosong, ya emang udah lama kita kosongin buat kamu." Nah, Lala lah bingung. Kok dari mana dia tahu aku nih bakal kesini lagi? Terus kenapa nih kamar emang dikosongin? Nah, cuman Lala nggak mikir yang neko-neko lah, maksudnya momennya kan emang momen lagi haru gitu ya. Memang mungkin selama ini anak itu masih dianggap ada, makanya kamar itu selalu disiapin. Nah, disuruhlah Lala masuk ke kamar itu dan tidur di kamar itu. Lala ngerasa, ih orang tua gue baik banget dari dulu nih. Kenapa nih dari dulu bapakku nih Pak Sudah ini nggak pernah ngasih tahu aku kalau ternyata mereka berdua adalah orang tua kandungku gitu. Padahal mereka sebaik ini loh. Sejak saat itu Lala mulai ngerasa overprotective yang diberikan Pak Surya ke anaknya Radit itu mungkin adalah bentuk apa ya, kayak sengaja gitu ngurung si Lala biar nggak kemana-mana. Karena Pak Surya tahu kalau dia balik ke rumah Bu Ratna sama Pak Darmo ini, Lala nggak akan balik lagi. Itu yang ada di kepalanya si Lala. Di sisi lain Pak Surya lah kepikiran anak gadis yang katanya cuma nginep semalam, tapi ini udah lewat semalam dan nggak pulang-pulang juga. Telepon tuh satu-satu temannya si Lala sama Pak Surya. "Nah, kau lihat anak gadisku nggak? Katanya ngerjain kelompok sama kalian." "Nggak ada tuh Pak, Lala ngerjain kelompok. Kita juga nggak ada janji untuk ngerjain tugas." Satu-satu teman deket Lala tuh diteleponin sama Pak Surya dan jawabannya selalu sama, nggak ada acara agenda tugas kelompok. Bingung lah Pak Surya di situ. Ini kemana anak ini nih? Di tengah-tengah kebingungannya Pak Surya lah keinget beberapa hari kejadian yang lalu waktu dia masih bertengkar sama anak gadisnya. Jangan-jangan nih anak gadis nih pergi ke tempat itu. Besok harinya karena Lala merasa mempunyai kehidupan yang baru, dia mulai adaptasi sama lingkungan barunya. Besok harinya tuh dia jalan-jalan di sekeliling kampung sana. Yang dirasa nama si Lala, tiap dia keluar dari gerbang rumah dia itu terus keliling kampung, orang-orang tuh ngeliatin dia kayak aneh gitu loh. Tapi ya bingung, nggak bisa dijelasin juga sama si Lala kenapa nih orang-orang ngeliatin gue begini gitu. Nah, ceritalah si Lala apa yang dialamin di luar rumah itu ke Bu Ratna. Ibu Ratna ya cuman bilang, "Ya wajar nah, kan mereka emang dari dulu gak pernah lihat kamu." Sampai di malam harinya jam 2 malam Lala tuh gak bisa tidur tuh di rumah itu. Dia juga bingung kenapa nih tempatnya enak-enak aja tapi gak bisa tidur dia jam 2 malam. Dia kayak denger suara langkah kaki gitu dari bawah. Kan dia tidur di lantai atas tuh kamar dia. Tapi ya pikir dia ya mungkin tuh suaranya Pak Darmo atau Bu Ratna. Yang aneh adalah semakin Lala dengerin suara itu makin detail, suaranya gak kayak langkah kaki dua orang gitu, kayak ada rombongan rame gitu. Tapi apa, kan di rumah ini cuma ada ibunya, bapaknya sama dia doang. Dan karena penasaran keluarlah si Lala dari kamarnya yang di lantai 2 tadi. Dia keluar dari sana, dia turun ke ruang tengah. Di ruang tengah nggak ada tuh rombongan suara langkah kaki yang dia bayangin dia kamar tadi. Yang dia dapatin waktu ke ruang tamu, dia cuma ngeliat Bu Ratna, ibunya itu lagi berdiri kaku gini ngeliatin lukisan yang nggak ada palanya. Ya lukisan abstrak gitulah. Sambil ibunya tuh pegang dupa, sambil ngomat kamet gitu loh, entah baca apa. Si Ratna nih ngeliat ibunya begitu di bawah kan bingung ya nih, ngapa anjir Bu Ratna gitu ya, dia bingung gitu. Tapi habis itu dia jadi takut ketahuan. Ya harusnya sebenarnya mah nggak apa-apa gitu ya kan, negor aja ibunya gitu. Dia jadi kayak takut ketahuan gitu. Dia diem gitu masuk lagi ke kamarnya sambil mikir tadi tuh apa. Nah, sampai besok harinya waktu lagi sama Bu Ratna, sesekali tuh Ratna kayak pengen nanya gitu tapi nggak nyampe gitu, mau nanya tuh sungkan gitu. Takutnya ibunya ini sama Bu Ratna tadi tuh takutnya tersinggung. Jadi banyak pertanyaan di kepala si Lala ini nggak ditanyain, simpen aja sama dia. Tapi ada satu waktu si Lala ini lagi makan di dapur belakang sama bapaknya sama ibunya. Nah, di halaman rumahnya kan luas tuh. Yang ternyata bangunan itu adalah gudang yang ada tepat di belakang rumah dia. Bukan cuman gudang itu aja yang bikin Lala penasaran. Jadi deket-deket dari ruang makan mereka ini ada satu kamar, tapi selama Lala di sana kamar itu selalu digembok. Yang ini sih dia berani nanya gitu. Ditanya lah dia sama Pak Darmo nih, "Bapak tuh ada kamar tapi selama Lala di sini belum pernah dibuka ya?" Bapaknya jawabnya sambil senyum-senyum doang sambil bilang, "Oh itu emang ada banyak yang rusak di sana, jadi emang nggak boleh dipakai dulu untuk sementara waktu." Karena udah dijawab sama bapaknya, Lala udah nggak penasaran lagi lah. Sampai ada satu momen malam harinya, itu jam 1 malam, Lala keluar dari kamarnya untuk ambil minum di dapur.
Pas dia nyampe dapur, dari bawah pintu kan kayak ada sela-sela gitu kan, kayak ada cahaya dari dalam tuh, kayak cahaya-cahaya lilin gitu. Yang bikin bingung lagi, kamar ini bukannya tadi pagi kekunci ya, kenapa sekarang udah nggak digembok lagi, udah nggak kunci lagi? Karena penasaran disamper tuh ruangan sama si Lala. Di depan pintu itu bener sama dia didorong. Nah bener nih gak dikunci nih. Takut sih lah, iya, tapi penasaran dia. Nah, karena penasaran itu dibuka tuh pintu sama dia, masuk dia ke dalam. Dia masuk ke dalam, dia ngeliat banyak lilin berjejer tuh nyala, ada dupa. Dia ngeliat ada satu foto yang dikelilingin sama lilin yang nyala tadi. Disamper sama si Lala, diambil satu foto sama dia, diperhatiin foto anak kecil. Itu foto dia. Di sekeliling foto dia itu ada dupa, sajen, sama gelas-gelas putih gitu lah. Dan di ruangan itu fotonya tuh nggak cuma satu, jadi ada banyak foto anak kecil sama tuh foto dia semua. Diperhatiin itu sekeliling sama si Lala gitu. Pas dia perhatiin sekeliling tuh nemulah dia kain putih sama sehelai rambut gitu. Pas dia lagi mau pegang tuh kain putih, baru diangkat dia gini nih, dari belakang nih dia denger ada suara bapak sama ibunya. Dia paham betul tuh itu dari belakang tuh suaranya Pak Darmo sama Bu Ratna kayak lagi ngobrol gitu. Yang jalan tuh datang dari gudang yang deket sama dapur yang gue bilang tadi. Paniklah si Lala, buru-buru dia keluar dari ruangan itu. Waktu dia mau ke arah pintu sambil buru-buru gitu ya, tergesa-gesa, kaki dia lah nyenggol lilin sama gelas yang gue bilang tadi, tumpahlah klotar. Kelar nih, ketahuan nih pasti habis ini. Tapi kalau dia panik gitu ya, itu gelas tadi tuh sama dia cepat-cepat dibeliin lagi sama lilinnya, baru dia keluar. Pas dia keluar di depan pintu itu, dialah denger dengan suara itu. Makin panik lah si Lala, tutup pintu itu sama dia, lari lagi dia ke atas masuk ke kamarnya. Di kamar dia cuma nutup pintu rapat-rapat sampai gini dia, keringet dingin, ngos-ngosan sambil dia mikir ini pasti ada nggak beres di sini. Besok harinya, Lala sejak kejadian tadi malam tuh si Lala mulai nggak nyaman lagi di rumah ini. Diem aja, dia nggak banyak ngomong. Nah, lihat si Lala diem begini, Bu Ratna sama Pak Darmo bukannya nanya atau apa, Pak Darmo sama Bu Ratna ini juga ikutan diem. Anyep, bener-bener sunyi tuh, suasana rumah itu setelah malam itu jadi sunyi. Sampai di malam harinya jam 11:30, 23:30, Lala denger suara rombongan lagi tuh jalan kaki rame gitu di lantai bawah. Karena ini udah kejadian yang kedua kali. Lala nih antara takut tapi dia mau mantepan diri untuk gue penasaran nih apa sebenarnya gitu. Biar dia nggak jadi diem begini gitu. Dengar suara rombongan itu, pelan-pelan dia nyelinap-nyelinap gitu turun dari kamar dia ke lantai bawah. Bener aja, bener-bener dia ngeliat banyak rombongan orang di bawah yang mereka jalan ke arah dapur, ke arah gudang yang deket dapur yang aku ceritain tadi. Dia sambil nginep gini, sambil ngeliatin apa nih orang-orang ke gudang jam segini. Nah, sambil si Lala ngebatin gitu, pas dia tengok kesini, wah pintu yang di ruang makan yang kemarin ini sekarang kegembok lagi. Nah, perasaan terakhir aku kesini tadi malam untuk keluar nggak aku kunci lah, cuman aku tutup doang dah. Kok sekarang kegembok gitu. Karena penasaran tuh samper lagi sama Lala. Tapi gak dipeduli sama Lala, karena fokus Lala sekarang orang-orang rombongan yang ke gudang ini. Dideketin tuh sama si Lala gudangnya, karena dia penasaran gitu, deketin gudangnya. Dari celah-celah gudang tuh diintipin sama dia. Soalnya dari dalam tuh kayak kedenger suara orang apa ya, kayak ngedesah baca mantra gitulah. Suaranya tuh kayak rame tapi bukan orang ngobrol. Deketin sama dia, dilihat betul-betul tuh dari sela-sela pintu gudang. Bener aja, dari sela-sela itu yang dia lihat di dalam gudang itu ternyata ada 10 orang berdiri ngelingker. Semua orang yang Lala lihat di dalam itu mereka pakai jubah warna hitam gitu, tapi mukanya ketutup. Di tengah-tengah lingkaran mereka berdiri itu ada kayak meja batu panjang gitu. Sama di sana ada lilin-lilin yang aku bilang tadi, sama kayak yang di ruangan deket dapur. Cuman bedanya di sini ada kayak mangkok gitu, warnanya merah darah. Di samping mangkok itu ada kain putih sama sehelai rambut yang persis banget Lala inget kayak yang dia lihat tempo hari. Yang Lala inget betul, orang-orang yang berdiri ini, 10 orang tadi tuh, mereka berdiri tuh ada di dalam lingkaran. Lingkaran itu ditulis pakai kayak kapur gitu, ngelingker. Semua orang yang ada di dalam itu ada di dalam lingkaran itu. Semua orang yang ada di dalam itu tangannya tuh saling pegangan satu-satu gini, sambil mereka ngucapin ini diulang-ulang terus. Darah yang hilang kembali, darah yang murni kembali, kembali untuk menyempurnakan lingkaran.
Denger itu Lala makin merinding kan dia. Tapi dia antara merinding sama dia nggak mau ini cuman jadi cerita dia sendiri nih. Yang ambil HP sama dia di celah-celah pintu sama celah-celah gudang tadi itu direkam sama dia pelan-pelan. Diperhatiin tuh betul-betul sama dia tuh direkam kejadiannya waktu mereka ngulang-ulang kalimat itu terus. Waktu dia lagi ngerekam gini pintu yang dia sodorin gini jatuh, pintunya kebuka. Mampus nih, kelar gua nih, udah selesai nih. Semua orang yang di dalam tuh pasti akan lihat kalau gua dari tadi ngerekam dari sini nih. Bener aja ngedenger suara pintu kebuka, terus apalagi ngelihat Lala depan pintu gitu jatuh. Orang-orang yang ada di dalam tadi, yang ngelingkar tadi, semuanya matanya tertuju sama pintu. Lala yang udah panik mampus, dia abis jatuh itu langsung lari dia ke atas, masuk kamar, dia tutup rapet-rapet. Cuman panik gitu, ngos-ngosan, keringet dingin. Gak lama dari itu pintu kamar dia ngetok. Kedengar dari luar kamar si Lala, ini suaranya Bu Ratna. Bu Ratna lah bilang, "Lah, bukain pintunya, ibu mau ngejelasin. Kamu gak usah takut, orang-orang ini emang udah lama nunggu kamu." Udah gila kali. Lala yang dari awal udah ngelihat semua kejadian di gudang belakang rumah dia, gak akan mungkin ngebukain pintunya. Apalagi makin lama tuh pintu, ketukannya Bu Ratna tuh gak yang tok gitu, gak lama-lama makin kenceng gitu kayak ngedobrak. Sampai akhirnya tuh pintu kamarnya Lala didobrak, kebuka lah pintu kamar itu, dar. Begitu pintu tuh kebuka, Lala ngeliat gini nih, ambil lihat bener. Yang di depan pintu tuh berdiri bener-bener Bu Ratna sama Pak Darmo pakai jubah hitam, persis kayak yang dia lihat di gudang tadi. Dan di belakang mereka rame. Mungkin aja orang-orang yang di gudang tadi emang ikut semua ke sana. Dari raut mukanya Pak Darmo nih kelihatan kayak dia senyum-senyum aneh gitu, kayak seakan-akan dia tuh ya ini dia nih yang gue dapetin nih, akhirnya dapet juga nih gitu. Sambil ngedeket tuh Pak Darmo sama Bu Ratna ke arah si Ratna. Ratna diem aja gini dia, sambil ngedeket, sambil Pak Darmo lah bilang, "Kamu gak perlu takut, kamu tuh harusnya bersyukur karena kamulah yang dipilih." Selesai Pak Darmo ngomong gitu, rombongan yang di belakang tadi ikut masuk tuh kamar semuanya. Lala yang udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, dia kekepung nih, gak tahu dia gila, dia mau ngapain gak tahu dia. Dipegang lah dia sama satu rombongan itu. Lala dipaksa diseret untuk masuk ke gudang yang di belakang tadi. Lo bayangin situasi itu, Lala udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, udah di ramean gitu yang megangin dia. Dia mau teriak sekencang-kencang apapun juga gak akan bisa kedenger tetangganya. Karena yang gue bilang di awal cerita tadi, kalau rumah itu halamannya luas banget, akses dia ke depan di jalanan itu jauh banget. Jadi tetangga gak akan mungkin Lala mau teriak sekencang apapun, tetangga gak akan denger. Gak bisa ngasih perlawanan apapun dia. Akhirnya dibawa tuh dia ke gudang. Sampainya di gudang belakang, Lala tuh kayak nyium bau amis darah gitu, sama aroma dupa, aromanya nyengat banget. Sampainya di gudang itu, Lala lah ditempatkan di tengah lingkaran yang putih tadi itu, didudukin dia di kursi, diikat gitu, anjing. Si Lala nih di kursi tuh teriak, ngebrontak gitu, tapi udah nggak bisa apa-apa lagi. Yang dia lihat betul, bener-bener di sekeliling dia tuh banyak lilin, dan 10 orang yang tadi dia lihat dari luar tuh sekarang ada di sekeliling dia. Termasuk salah satu dari 10 orang itu Bu Ratna sama Pak Darmo. Sepanjang Lala lagi diikat di kursi itu, 10 orang ini ngeluarin suara yang sama kayak yang awal tadi. Karena si Lala udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, dia mau berontak kayak apapun juga udah susah nih untuk kabur. Dia cuma bisa nangis, teriak, sambil dia tuh kepikiran apa yang diomongin Pak Surya. Kenapa dari awal nih aku gak dengerin aja ayahku bilang apa. Kamu itu gak ada urusannya sama yang ada di foto ini, kamu itu anak saya. Dia mulai ngebayangin bener kalau kata Pak Surya emang Lala ini gak boleh keluar kota. Emang dari awal Lala gak mau denger itu kan. Di tengah-tengah Lala lagi menyesali apa yang sudah terjadi gitu, suara mereka nih makin lama makin kenceng, makin cepet. Tiba-tiba kembali gudang didobrak dari luar, dar gitu kebuka. Datanglah 5 orang, ada satu rombongan itu 5 orang yang salah satunya adalah Pak Surya. Pak Surya lah datang ke sana sama orang-orang dia. Orang-orangnya Pak Surya ini langsung beresin 10 orang itu. Setelah mereka lagi pada ribut gitu, Pak Surya lah nyelamatin si Lala. Semua ikatan tangan, kaki segala macam di kursi yang Lala tadi diikat dilepas sama Pak Surya. Pak Surya cuman bilang, "Lari cepet sekarang, kau keluar dari gudang ini dan gak perlu nengok lagi ke belakang." Sejak itu Lala lah berhasil diselamatin sama Pak Surya. Malam itu Pak Surya, Lala sama orang-orang yang datang sama Pak Surya tadi, mereka lah langsung balik lagi cabut ke Jakarta. Sepanjang perjalanan pulang ke Jakarta, baru di sini sepanjang hidup sama si Lala baru sekali ini Pak Surya ceritain semua kejadian detail kenapa nggak boleh selama ini keluar kota.
Ceritain tuh pelan-pelan sama Pak Surya. Jadi pas 1997 dulunya Pak Surya ini salah satu anggota dari 10 orang tadi. Tapi karena ngelihat agenda mereka ini selalu menumbalkan atau ngorbanin anak kecil atau bayi gitu, Pak Surya lah mulai nggak cocok. Dan waktu dulu hampir si Lala ini sudah nggak ada dari kecil, Lala inilah dibawa dan diselamatin sama Pak Surya, dibawa lari ke Jakarta. Pikir Pak Surya kalau Lala ini ku bawa pergi, harusnya ritual mereka ini berhenti, nggak akan ada lagi. Nggak taunya sampai sekarang masih ada. Jadi dulu kalian masih ingat kan di dekat-dekat dapur itu ada ruangan kan? Nah ruangan yang terkunci itu dulu waktu zaman Lala masih kecil itu mereka lagi kumpul di sana. Si Lala ini udahlah ditaruh di gudang karena ngeliat itu sebagai peluang gitu ya. Sama Pak Surya lah masuk ke gudang, mumpung gak ada orang, si Lala lah dibawa. Sampai lah Lala gadis kayak sekarang. Baru itu Lala ngerti kenapa bapaknya selama ini selalu ngelarang Lala pergi keluar kota, apalagi kalau nggak lagi sama Pak Surya. Dengar itu si Lala lah mulai ngerasa tenang dan ngerasa nyaman. Tapi waktu bapaknya ngomong gitu tuh sama si Lala lah ingat betul waktu Lala lagi pergi tadi, sebelum dia sama bapaknya nggak boleh, nanti kamu jangan nengok gitu ya. Ternyata diam-diam si Lala tuh nengok ke belakang gitu. Pas dia nengok belakang, selama dia lagi kabur itu, Pak Darmo itu dia sambil diiketin gini sama orang-orangnya Pak Surya gitu, tapi sambil ngeliatin Lala tuh senyum gitu. Aneh lah. Seakan-akan tuh kalau ritual ini gagal tuh nggak apa-apa, masih ada nih, ini aja belum mulai gitu. Dengar Lala ngomong begitu, Pak Surya lah panik sambil dia ngucap, kita pindah sekarang. Itu dia cerita dari sekte, saudara. Gue nggak tahu kenapa kalian tuh pada demen banget sama cerita sekte-sektean gini. Kenapa nggak yang bentuknya pocong apa kunti gitu, lebih jelas gitu. Ini ribet. Kadung ya sama. Gue juga nggak tahu nih adanya mereka tuh pindah terus gimana. Terus Pak Darmo nih seterusnya ngapain juga gue nggak tahu nih. Tapi ya itulah untuk cerita hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin ceritanya sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum.